Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, lalu nikmat sehat walafiat ya. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berkat jasa-jasa beliau kita dapat nikmati iman dan Islam ini. Ya, pada pertemuan pertama kita ini yaitu kuliah perdana mengenai pegadaian syariah ya. Mengenai RPS ya. Maaf ini laptopnya agak mana? Bentar. Oh, belum saya. Maaf. Saya share screen dulu ya. Lupa di share screen. Saya kedengeran kan suaranya ya? Ini soal di sini nge-freeze nih. Laptop saya nge-freeze. Kedengeran Bapak, kedengeran. Bentar. Saya mau share screen dulu bentar. Laptop saya agak gangguan bentar ya. Jadi teman-teman mungkin yang pernah dengar ya, kebetulan saya juga orang yang aktif juga ya dalam praktisinya di Pegadaian Syariah itu sebagai agent ya, agent pegadaian syariah ya. Saya juga sebenarnya sekarang ini jadi agent asuransi syariah juga ya. Nah, jadi ya sedikit banyak saya tahu lah tentang apa itu pegadaian syariah. Si loading. Bentar. Wah, ininya belum jalan ya. Iya nih, saya gimana? Nge-freeze apa gimana nih? Saya kaku apa gimana di sana gambarnya? Diam aja apa gerak-gerak? Enggak ada Pak, enggak ada gambar. Makanya ya Gambar Bapak. Belum ada gambar, Pak. Iya, saya di sini masih loading jadi nge-freeze di ininya. Ya. Bapak untuk Rizka HP-nya lobet, Pak. Jadi di HP Naura ya, Pak. Oh iya, nanti saya mau bikin Ada Rizka. Bohong Bapak, alasan Rizka Bapak. Ini nanti kan saya bikin rekamannya ya. Saya bikin rekamannya lalu teman-teman bisa komen ya di rekaman saya di akun YouTube ya. Itu sebagai salah satu bukti inilah absen lah ya. Baik, Nanti, Bapak. ya walaupun di sini bisa 1 berdua tapi nanti ketika absen di YouTube kan bisa sendiri-sendiri gitu ya. Nggak mungkin 1 HP berdua juga kan. Ya Pak. Iya nih. Iya Pak. Iya. Ini kok masih ngebeku aja ya. Oh, sepik saya Pak. Aduh ini kenapa jadi begini ya? Saya share screen di sini juga nggak bisa nih ya. Soalnya ngeblank kan di sana kan. Ini laptopnya agak-agak ini. Ntar ya. Coba Iya, Pak, saya ngeblank. mau refresh dulu. Mungkin bisa teratasi dengan refresh. Pak nanti mah tatap muka aja Pak, biar enggak ngeblank Pak. Ya, karena kondisinya lagi masa pandemi teman-teman. Terus juga makin lama makin parah ya. Makin parah sehingga khawatir juga ya karena orang tua saya juga kena juga ya orang tua saya. Saya lagi berusaha refresh berkali-kali ini biar dia jalan ya. Oke. Aduh ini kurang bagus nih. Wah. Nah, akhirnya kan. Oke, udah jalan ya. Nah, ini dia mana tuh? Oh, ini ya.
Mana? Oh ini dia. Oke teman-teman, udah lihat? Ya? Halo? Belum Pak, masih loading. Wah, masih loading juga ya? Iya. Ini dia malah ngeblank sekarang. Bentar ya. Bentar, ini saya mau ngeblank. Ya. Hitam ya apa ya keluar ya Pak? Iya sama saya juga. Nah, udah. Belum. Nah, udah Pak. Ada. Keluar ya. Kurang jelas doang. Blank lagi dia. Belum keluar. Masih lambat Bapak, masih loading. Iya. Saya juga sama. Udah juga. Udah Pak, udah keluar. Keluar ya, tapi nggak ini ya. Bagus Pak, bagus. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan mengenai pengertian ya pegadaian syariah dan mengetahui perbedaannya dengan pegadaian konvensional ya. Perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Nah, ini pada pertemuan kita yang pertama ya. Lalu bentar ini agak-agak ini nih. Wah, dia. Nah, pertemuan kedua ini mengenai konsep teoritis tentang sistem pengelolaan dana pada pegadaian syariah ya. Pertemuan kedua. Lalu pertemuan ketiga akan mengenai dasar-dasar hukum pegadaian syariah ya. Lalu pertemuan keempat mengenai akad ya, mengenai akad pegadaian syariah. Kelima itu mengenai macam-macam akad juga ya. Keenam tentang mazhab-mazhab fikih dalam pegadaian syariah. Ketujuh yaitu mengenai sama ya mazhab fikih juga 2 sesi. Lalu konsep syarat sah gadai dalam pegadaian syariah. Lalu ke-9 masih sama konsep syarat sah dalam gadai syariah ya. Ke-10 itu mengenai syarat utang ya dalam pegadaian syariah ya. Lalu ke-11 sama ya mengenai syarat utang juga 2 sesi. Lalu pegadaian syariah dalam perbankan syariah ya. Karena awalnya memang gadai syariah itu ramainya di bank-bank syariah ya. Tapi sekarang sudah tidak itu lagi ya. Sekarang sudah ada pegadaian syariah sendiri. Lalu yang ke-14 ya, ketentuan umum dalam pegadaian syariah ya. Itu mengenai RPS-nya ya. Bentar. Kita ada. Oke, itu mengenai RPS kita ya. Wah, ini masih ada tamu ini. Kita ada tamu nih. Bentar. Itu pertemuan pertama kita mengenai pengertian pegadaian syariah ya. Nah, saya akan share screen lagi materi ya. Pegadaian syariah.
Bapak punten punya Ya. Rizka ACC, Pak. Oh iya, entar. Tapi ini masih ini nih. Entar. Nah, Makasih ya, Pak. ya. Taufik ini dari tadi masuk nggak bisa ya. Oke. Nah, saya share screen lagi. Aduh. Ini kok dia agak. Bentar ya. Kayaknya bisa di minus ya. Wah. Bentar. Nah. Kelihatan nggak materinya? Ya Pak, kelihatan. Tapi sayanya ngeblank nih. Oke. Kita mulai aja ya. Saya nggak kuat, Pak. Ya? Masih muter-muter. Oh, muter-muter. Ini udah Jadi- ada, Pak, udah. Udah ada kan? Jaringannya itu mah, Pak. Iya. Oke. Ini pertama mengenai pengertian gadai ya. Gadai merupakan kegiatan menjaminkan barang yang memiliki nilai ekonomis kepada pihak tertentu ya. Pada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang. Barang yang dijaminkan akan ditebus ya kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Ini menurut Rais tahun 2004 ya bukunya. Menurut Budi Santoso dan Triandaru, gadai adalah satu hak yang diperoleh orang memiliki piutang atas suatu barang bergerak, di mana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atau nama orang yang mempunyai utang ya. Artinya adanya utang piutang sebenarnya pegadaian ya. Nah, sebenarnya pegadaian syariah juga itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Apabila kamu tidak memiliki kemampuan dalam pencatatan kalau nggak salah itu kita dianjurkan untuk memberikan jaminan ya. Memberikan jaminan. Orang yang berutang tersebut kemudian memberikan kekuasaannya kepada orang yang berpiutang agar dapat menggunakan barang yang dijaminkan yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya kepada pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat pinjaman jatuh tempo. Menurut Santoso dan Triandaru tahun 2006. Nah, ini mengenai pengertian pegadaian ya secara umum oleh dua orang ahli yaitu Rais dan Santoso dan Triandaru ya. Nah, intinya di situ mengenai adanya utang piutang ya yang mana adanya barang yang dijaminkan sebagai utang piutang tersebut ya. Nah, ada beberapa ini secara singkat aja ya. Mungkin nanti akan secara detailnya di pertemuan berikutnya ya. Ada beberapa mazhab yang membolehkan ya atau pandangan mazhab dari yang ada ya mengenai pegadaian syariah ya. Nah, ini pertama adalah mazhab Imam Maliki. Mengatakan bahwa rahan adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Mazhab Hanafi mendefinisikan rahan dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Mazhab Syafi'i dan Hambali menafsirkan rahan dalam arti akad yaitu menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayarkan utangnya itu ya. Nah, ini pengertian pegadaian ya dari mazhab
yang ada ya. Mazhab sebenarnya banyak ya, tapi yang dominan ya atau yang mayoritas diikuti itu adalah ya ini ya, mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali ya. Nah, dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktek rahan pada prinsipnya hampir sama dengan praktek gadai secara konvensional, di mana ada barang yang digunakan sebagai jaminan bagi kreditur yang dalam di mana ada barang yang digunakan sebagai jaminan kreditur yang dalam istilah Islam sebagai murtahin ya, atas pinjaman yang diberikan kepada debitur yang misalnya disebut sebagai rahin. Transaksi rahan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu rahan biasa di mana marhun dapat terdiri dari segala benda yang memenuhi ketentuan syariahnya, dan rahan emas di mana marhun harus berupa emas, itu barang jaminannya ya. Nah sekarang secara prakteknya yaitu memang marhunnya emas ya, menggunakan emas. Rahan emas adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas dari rahin kepada murtahin sebagai marhun atas marhun bih yang diberikan murtahin kepada rahin ya, menurut Ansori pada tahun 2006 ya, bukunya Ansori. Dalam bukunya itu tentang pegadaian syariah ya. Hal yang menjadi dasar hukum, nah ini secara garis besarnya saja, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya mengenai dasar hukumnya. Itu ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 26 ya tahun 2002 ya tentang gadai emas syariah. Pada dasarnya transaksi rahan emas memiliki kesamaan dengan rahan biasa, baik secara rukun maupun syarat sahnya. Nah, kenapa sekarang itu lebih pada ke emas ya? Karena memang nilai emas itu lebih stabil ya, bukan stabil sih sebenarnya, tapi memang nilai uang kertas itu memang makin menurun ya. Nah, nanti sangkut pautnya kalian teman-teman akan mempelajari ya, itu di mata kuliah mikro makroekonomi ya, mengenai emas ya, dan juga mengenai teori uang ya. Wajarlah nanti ketika teman-teman, oh ya teman-teman udah pada belajar mikro makroekonomi belum? Udah, Pak, udah. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya, sudah mengetahui tentang emas ya, tentang teori uang ya. Udah belajar teori uang belum? Udah diajarin sama Pak Ruli. Udah diajarin, uang, Pak. ya, berarti udah belajar teori uang ya. Ya berarti ya teman-teman udah paham lah ya kenapa pegadaian syariah itu dia menerimanya emas ya. Karena memang emas itu nilainya stabil. Dan kenapa stabil? Nah, di mata kuliah makroekonomi itu ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama di mata kuliah lain ya. Kembali ke laptop ya. Nah, untuk marhun berupa emas itu tidak ada biaya pemeliharaan sebagaimana marhun barang lainnya ya. Kenapa? Karena emas itu dia logam mulia ya. Logam mulia ya, jangankan taruh di gudang ya, dikubur sekalipun tidak akan berubah ya. Emas itu dia tidak terpengaruh ya. Sekalipun dia dikubur di dalam tanah ribuan tahun, emas tetaplah emas ya. Kecuali Mas Joko, Mas Parto ya, kalau dikubur ya dia berubah jadi tulang belulang ya. Tapi kalau emas murni ya, nah ini dikubur beribuan tahun, emas itu tidak akan korosi. Sekuat apapun baja ya, baja itu kalau dikubur dia akan korosi atau kropos. Tapi kalau emas tidak ya. Oleh karena itu ketika emas taruh di gudangnya pegadaian atau di gudang ya, tidak akan korosi ya, tidak akan berkarat. Beda dengan barang-barang yang lain seperti barang elektronik. Biasanya banyak kan barang elektronik ya. Nah, barang-barang elektronik ini ya,
dia biasanya akan ada biaya pemeliharaan karena barang elektronik ini dia bisa rusak kalau kelamaan ditaruh di dalam gudang, apalagi dalam suhu yang dingin ya. Biasanya kan tuh ada apanya ya, ada ininya, ada semacam room yang kayak kulkas gitulah ya. Nah ini butuh pemeliharaan ya. Nah, bahan dan biaya penyimpanan marhum tersebut ditanggung oleh rahim, ditanggung oleh si pemilik barang ya. Nah, akad qard. Nah, akad qard ada akad yang biasa digunakan, akad pinjam meminjam ya. Nah, akad qard ini sebenarnya akad tabaru ya, akad sosial. Nah, jadi dalam rahan sendiri sebenarnya dia ada yang bilang gabungan dari dua, yaitu wadiah yad amanah dan akad qard ya. Akad qardnya itu adalah akad pinjaman ya, uang ya. Tapi ada akad wadiahnya juga. Tapi ada juga yang mengatakan ya rahan adalah akad rahan itu sendiri ya. Ya gadai ya gadai gitu ya. Nah, itu ada beberapa ahli yang mengatakan seperti itu. Hal ini dikarenakan dalam praktek rahin emas marhun yang berupa barang yang tidak menghasilkan. Yang tidak menghasilkan, yang tidak dapat dimanfaatkan, yaitu berupa emas. Nah, sehingga murtahin akan mendapatkan biaya upah atau fee dari rahin. Kalau murtahin telah menjaga dan merawat marhun dengan kata lain untuk biaya penyimpanan dan pemeliharaan ya. Itu barangnya, emasnya itu tadi ya, menurut Rais tahun 2004. Nah, di samping itu murtahin juga diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada rahin ya. Nah, jadi diperbolehkan ada biaya administrasi, biaya pemeliharaan. Nah, biaya administrasi ini perbedaannya mungkin nanti ya, kalau dalam syariah itu dia tidak berupa persentase ya, tapi langsung berupa nominal uangnya. Kenapa? Karena ketika tempat penyimpanannya sama ya, walaupun barangnya itu mungkin berbeda ya, tapi penyimpanannya sama, perawatannya sama. Ya dia kan sama juga ininya. Biayanya sama. Ya 10.000 ya 10.000 semua gitu kan. Karena perlakuannya sama. Walaupun mungkin yang di ini kan beda, misalkan laptop. Yang laptop yang harganya 2 juta dengan laptop yang harganya 3 juta sama-sama digadaikan. Nah, secara syariah kalau laptop itu ditaruh di tempat yang sama, di tempat gudang yang sama ya, dengan pemeliharaan yang sama, dengan perlakuan yang sama, berarti biayanya juga harus sama ya. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional biasanya persentase ya, biasanya 15% atau 20%, walau berapa persennya ya. Nah, nanti hasilnya kan beda tuh ya, hasilnya akan beda. Kalau yang 3 juta kan beda, 10% dari yang 3 juta 300.000. 10% dari yang 2 juta kan 200.000. Padahal gudangnya sama, padahal perlakuannya sama ya. Padahal ya pelayanannya sama. Nah, tapi bayarnya beda. Nah, inilah yang akan membedakan yang syariah dengan yang konvensional. Jika rahin mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman ya. Mengalami kerugian karena kelalaiannya. Al-Mudhayari dan wasilah. Sedangkan untuk rukun dan keturunannya syariah akad qard sama dengan akad rahan ya. Ada yang mengatakan akad qard itu adalah akad rahan. Jadi akad pinjam meminjam itu adalah akad pegadaian. Untuk menghindari riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman harus dinyatakan dalam nominal itu yang saya bilang ya, bukan persentase ya. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak. Jadi tidak
harus yang nyata, misalnya tadi 10.000 gitu ya. 10.000 buat apa aja gitu kan? 10.000 misalnya buat ngebersihin untuk apa, biaya apa itu ya, harus jelas. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang goror. Ya. Nah, itulah poin-poin yang harus kita ketahui untuk perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional ya. Nah, skema akad qad dalam pegadaian. Nah, di sini ada murtahin ya. Ada murtahin. Dan pertama ini marhun bih itu, marhun bih dia ke rahin ya, ke murtahin, lalu memberikan barang gadainya ya, dan dia mendapatkan dana qardnya gitu ya. Ini alurnya. Ini menurut Rais tahun 2004 ya, skema akad qad dalam pegadaian. Nah, jadi si orang yang menggadaikannya itu dia memberikan barang gadainya pada pihak yang pegadaian ya, pihak pegadaian, lalu si pihak pegadaian itu dia akan memberikan pinjaman ya, dan setelah itu dikembalikan pinjamannya, dan barangnya itu, barang yang digadaikannya itu akan dikembalikan kepada si pihak yang menggadaikan ya. Intinya sih seperti itu ya. Ini seperti itu. Sebenarnya ada juga yang mengatakan ada akad wadiah yat amanahnya ya. Ada yang mengatakan dia ada akad wadiah yat amanah. Nah, tapi lebih dalamnya lagi nanti ya, ada pertemuan berikutnya yaitu mengenai akad-akad dalam pegadaian syariah ya. Kalau ini akad qad yang disamakan dengan akad rahan ya. Jadi ada yang mengatakan ya rahan, yaitu akad qad ya. Tapi ada juga yang mengatakan akad rahan itu pegadaian syariah itu adalah gabungan dari akad qad dan akad wadiah yat amanah. Ya, masing-masing mempunyai dalil ya, masing-masing mempunyai argumentasi ya. Dalam bidang muamalah ini memang kita lebih fleksibel ya. Mungkin teman-teman udah pernah belajar fikih muamalah ya, bagaimana kita menyikapi kalau dalam hal muamalah ya. Beda dengan hal ibadah. Kalau ibadah kita mutlak harus ikut ya. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat ya harus 3 rakaat, nggak boleh 4 rakaat, nggak boleh 5 rakaat ya. Tapi kalau ada muamalah ini kita bisa berinovasi tapi dalam hal-hal yang halal ya, hal-hal yang halal masih bisa diterima ya, bukan hal-hal yang pokok ya, dan tidak melanggar hal-hal yang memang sudah mutlak haram, misalnya kayak riba, maisir, goror ya. Nah, justru di sini kita diperbolehkan ya untuk berinovasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, itu mengenai pegadaian syariah ya teman-teman. Ini kalau di sayanya masih ngeblank ya, untuk diri saya sendiri masih ngeblank. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, ya maaf juga nih, saya dari kemarin juga lagi batuk-batuk nih, makanya saya nggak berani juga mau keluar ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Teman-teman udah belajar fikih muamalah kan ya? Udah Pak, semester 2. Sudah, Pak. Nah, dalam fikih muamalah teman-teman kan udah belajar kaidah-kaidah fikih ya. Kaidah-kaidah fikih. Nah, apa tuh ya? Nah, kaidah fikih muamalah itu apa? Ada yang tahu? Al-aslu fil muamalah ibahah ya. Asal mula dari muamalah itu adalah memperbolehkan. Perbolehkan dalam artian hal-hal yang memang selama tidak ada keharaman di dalamnya ya. Nah, dalam pegadaian syariah ini dia selama tidak menyinggung hal-hal yang haram ya, maka diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan sumber atau mungkin asal muasal? Karena banyak juga pihak-pihak yang menolak lembaga keuangan syariah ya, bank syariah, pegadaian syariah
asuransi syariah, lalu yang syariah lain ya menolak. Kenapa? Karena mereka menganggap itu asal muasalnya bukan dari orang Islam gitu kan, melainkan dari peradaban yang lain gitu. Nah itu bukan sebagai apa ya? Kalau dibilang tuh bukan sebagai pokok yang dijadikan hal haram, bukan ya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang menerima dinar dan dirham, yang mana dinar dan dirham itu merupakan asal usulnya bukan dari orang Islam ya. Dinar itu berasal dari negara Romawi ya, dan dirham itu dari negara Persia. Tapi Rasulullah SAW menerima, dan bahkan akhirnya dinar dan dirham menjadi mata uang Islam. Nah, begitu pula dengan lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada sekarang ini. Mungkin memang bank itu bukan dari orang Islam ya. Terus juga pegadaian juga bukan dari orang Islam, asuransi juga bukan dari orang Islam, dan yang lembaga keuangan yang lainnya juga bukan dari orang Islam. Tapi kita harus bisa mencermati dan bisa menyiasati, dan bagaimana kecerdasan kita ini sebagai umat Islam ya bisa mensyariahkannya gitu ya. Bisa mensyariahkan lembaga-lembaga tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat bagi umat Islam ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Mungkin itu sedikit penjelasan ya. Ada yang mau ditanyakan? Waktu tinggal 1 menit 54 detik. Yang lain silakan nanya. Oke, kalau memang tidak ada yang tanyakan, ada? Kau serebutan? Karena nanti materinya di-share ya, Pak. Oh iya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita tutup aja ya. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa Ya Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.